Perkenalkan, nama saya Adrian Harun Sitepu dari CS 3802, NIM saya 13021400062. Saya mengikuti ujian khusus ini agar saya lulus mata kuliah Aljabar Linear dan saya dapat saya lulus dari sidang tingkat 1. Saya berjanji tidak akan mengulangi hal yang serupa. Kita kembali ke soal. Dari ujian khusus ini diberikan dua soal yang diberikan oleh Pak Mahmud Imrona, yang dimana soal pertama ialah diberikan sistem persamaan matriks di bawah ini. Ini matriksnya. Kemudian berlanjut ke poin A, bentuklah menjadi sistem persamaan linear. Bentuklah menjadi sistem persamaan linear, yang dimana seperti ini hasilnya. Bagaimana bisa dapat hasil seperti ini? Kita kembali ke matriksnya. Matriks ini baris pertamanya kita kalikan dengan huruf-huruf yang ada di sini, dengan kolom ini. Misalnya 2 dikali X, 0 dikali Y, 0 dikali Z, min 3 dikali W, sama dengan hasil dari sini mengikuti baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat. Contohnya 2 dikali X, 0 dikali Y, Z 0 dikali Z, min 3 dikali W, sama dengan hasilnya 3. Karena 0 hasilnya 0 dikali Y hasilnya 0, maka tidak ditulis. Jadi 2X min 3W sama dengan 3. Seperti ini hasilnya 2X min 3W sama dengan 3. Begitu seterusnya untuk baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Berlanjut ke poin B. Poin B, buat matriks lengkapnya atau augmented matrix. Dari matriks ini kita tinggal memasukkan nilai matriksnya ini ke dalam matriks ini seperti ini. Jadi ini adalah nilai augmented matriksnya. Berlanjut untuk poin C. Poin C ialah gunakan metode masukkan matriks augmented matriksnya tadi. Kemudian kita sederhanakan baris keempatnya, kita sederhanakan, kita tambahkan ke baris kedua. Jadi hasilnya seperti ini. Kemudian karena baris ketiga masih belum sederhana, jadi kita ubah atau kita sederhanakan kembali, namun dengan dibagikan 3 baris ketiganya, maka hasilnya seperti ini. Karena matriks ini masih belum sederhana, kita kembali sederhanakan menjadi ini. Baris ketiganya ditambah baris pertama, namun baris ketiganya harus kita kalikan dengan min 2. Jadi seperti min 2 dikali baris ketiga ditambah B1. Ditambah B1. Hasilnya ini. Kemudian dari baris kedua kita sederhanakan kembali dengan baris keempat. Namun kita tambahi lagi untuk baris keduanya, kita kalikan dengan min 5 atau min 5 dikali baris kedua ditambah baris keempat. Hasilnya seperti ini. Karena matriks ini juga belum sederhana, maka kita kembali sederhanakan kembali. Namun kita tinggal tukarkan dari baris pertama, kita tukarkan dengan baris ketiga. Jadi dari matriks ini tinggal kita tukarkan. Jadi hasilnya seperti ini. Kemudian baris kedua juga kita. Matriks ini sudah sederhana, jadi kita balikkan ke bentuk awal. Ke bentuk awal dari matriks tersebut. Karena ini sudah ke bentuk awal, jadi
pada baris keempat ini nilai W-nya itu sama dengan 1. Jadi awal permulaan W-nya sama dengan 1. Dan untuk baris ketiga kita sederhanakan kembali. Seperti yang nomor poin A tadi, caranya sama. Cuma lagi karena matriksnya sudah berubah, jadi kita ganti. Dari baris ketiga, 0 dikali X sama dengan 0. 0 dikali Y sama dengan 0. Min 2 dikali Z sama dengan min 2Z. Min 3 dikali W sama dengan min 3W. Sama dengan 2. Hasilnya sama dengan 2. Kemudian kita tukar W, karena W-nya tadi hasilnya 1. Jadi W-nya ini kita tukarkan jadi 1. Kita ubah jadi 1. Jadi hasilnya seperti ini. Yang 1. Kemudian kita sederhanakan lagi bentuknya seperti ini. Jadi dapatlah hasilnya Z sama dengan min 1. Z sama dengan min 1. Kemudian berlanjut untuk baris kedua. Baris kedua 0 dikali X sama dengan 0. Min 2 dikali Y sama dengan min 2Y. Min 2 dikali Z sama dengan min 2Z. 0 dikali W sama dengan 0. Seperti ini. Min 2Y dikurang min 2Z sama dengan min 8. Kita sederhanakan. Karena Z-nya tadi hasilnya min 1. Jadi kita ubah Z-nya jadi min 1. Terus disederhanakan. Dapatlah Y-nya sama dengan 5. Dapat Y sama dengan 5. Untuk baris pertama. Disederhanakan lagi. Yang mana 1 dikali X sama dengan X. 0 dikali Y sama dengan 0. 1 dikali Z sama dengan Z. 0 dikali W sama dengan 0. Seperti di sini. Setelah kita sederhanakan, Z-nya ini hasilnya tadi ialah min 1. Jadi kita tinggal ubah min 1. Lalu kita sederhanakan, X-nya itu sama dengan 3. Jadi dapat kita simpulkan bahwa solusi dari eliminasi Gauss-Jordan ini adalah X sama dengan 3, Y sama dengan 5, Z sama dengan min 1, W sama dengan 1. Berlanjut untuk soal nomor 2. Diberikan matriks H di bawah ini dengan poin A. Atau matriksnya ini. Matriks H. Lanjut ke poin A, tentukan nilai eigennya. Seperti di soal, matriks H-nya ini. H sama dengan ini matriksnya. Karena poin A-nya menentukan nilai eigen, maka nilai eigen diperoleh jika determinan H minus lambda I sama dengan 0. Lalu kita sederhanakan H ini ialah ini matriks tersebut. Terus lambda ini ialah nilai eigennya. I ini ialah identitas. Jadi kita sederhanakan, masukkan matriksnya tadi, nilai matriksnya, kemudian sederhanakan jadi seperti ini. Kemudian disederhanakan lagi, jadi seperti ini nilainya. Atau dikalikan 2 dikali ini dikali ini dikali ini, 0 dikali minus 2 dikurang ini, 0 dikurang ini, 1 dikurang ini. Jadi hasilnya ini. 2 dikurang ini, 0 dikurang 0, ini.
1 dikurang 0, 1. Dan seterusnya. Maka hasilnya dapatlah ini. Kemudian kita determinankan lagi H-nya. H minus lambda I sama dengan 0. Hasil dari ini kita determinankan lagi. Kita determinankan. Jadi hasilnya ini sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan kembali dari determinan tersebut, kita sederhanakan dan dapatlah penyederhanaannya seperti ini dari yang di sini. Pengulangan baris 1. Menggunakan baris pertama. Maka hasilnya ini. Kemudian kita dari hasil ini disederhanakan kembali. Maka hasilnya dapatlah ini. Kemudian nilai eigennya itu. Nilai eigennya ini, persamaan nilai eigennya kita sederhanakan. Kemudian dapatlah nilai eigennya ini. Namun karena nilai eigennya tidak bisa karena persamaan nilai eigennya tidak bisa difaktorkan dengan menggunakan rumus faktor biasa dan rumus ABC, maka nilai lambdanya tidak terdefinisi. Jadi dapat disimpulkan untuk poin B, poin C, poin D, dan poin E tidak dapat dihitung atau diselesaikan karena nilai eigen A-nya tidak bisa didefinisikan. Sekian dari saya, terima kasih.